Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok Statistika Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Jajang Fauzi dengan NPM 1701101190005 dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2019 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Dan yang kedua yaitu rekan saya. Muhammad Rifki Fauzi, NPM 1701101190035, Administrasi Publik 2019, FISIP Unpad. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Kemudian, statistika juga bisa dikatakan sebagai ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah statistika dalam bahasa Inggris yaitu statis berbeda dengan statistik. Statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data, sedangkan statistik adalah informasi atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Kemudian, dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data. Ini dinamakan dengan statistik deskriptif. Kemudian, sebagai besar konsep dasar statistika mengasumsikan bahwa teori probabilitas. Kemudian, ada beberapa istilah dalam statistika antara lain, yaitu populasi, sampel, signifikasi, mean, median, frekuensi, dan lain sebagainya. Statistika secara umum mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga-lembaga administrasi dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependidikan yang berubah setiap saat. Yang selanjutnya di sini kita harus mengetahui juga bahwa ada penerapan untuk statistika. Secara umum penerapan statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu alam misalnya astronomi dan biologi maupun ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi dan psikologi, maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Kemudian penerapan statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan. Sensus penduduk merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya yang sekarang populer adalah prosedur jajak pendapat atau polling, misalnya dilakukan sebelum pemilihan umum, serta jajak cepat, perhitungan cepat hasil pemilu. Kemudian kita juga akan membahas sedikit mengenai sejarah statistika, di mana yang pertama, penggunaan istilah statistika berasal dari bahasa Latin atau modern statistium collegium, di mana artinya adalah dewan negara, dan bahasa Italia statista, negarawan atau politikus. Kemudian yang selanjutnya di sini ada Gottfried Achenwald pada tahun 1900 atau 1749 menggunakan statistik dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya. Sebagai nama baik bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikan sebagai ilmu tentang negara. Kemudian sejarah singkatnya adalah pada awal abad ke-16 atau sampai dengan 19 telah terjadi pergeseran arti menjadi ilmu mengenai pengumpulan dan klasifikasi data. Kemudian statistika ini secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai oleh lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Penggunaan data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberikan informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Kita akan berlanjut kepada pembahasan utama kita, yaitu penggunaan statistika untuk administrasi publik. Kegunaan statistika untuk administrasi publik, yang pertama ada penelitian, kemudian yang kedua ada pengambilan kebijakan, kemudian apa itu statistika untuk penelitian? Kita harus memperhatikan terlebih dahulu bahwa teknik yang dipakai untuk menganalisis data penelitian yang bermetode kuantitatif.
Penelitian termasuk untuk skripsi atau tesis. Ada dua metode yang berkembang. Yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Kalau yang kuantitatif adalah data yang berupa angka atau bersifat dapat dihitung secara kuantitatif. Kemudian dari hasil angket, survei, ataupun polling. Kemudian yang selanjutnya ada menggunakan teknik statistika dan yang terakhir adalah untuk tujuan generalisasi. Kemudian metode yang sering berkembang juga ada kualitatif di mana data berupa peristiwa, perilaku, atau ucapan. Kemudian ada hasil dari wawancara mendalam atau dari pengamatan. Kemudian tidak menggunakan teknik statistik. Dan yang terakhir adalah untuk tujuan studi kasus. Kemudian dalam kegunaan statistika untuk administrasi publik ada yang dinamakan dengan proses penelitian kuantitatif, di mana yang pertama yaitu membuat proposal, kemudian membuat angket atau kuesioner, kemudian yang ketiga ada sebarkan angket, yang keempat ada pengkodean angket, yang kelima ada memasukkan data atau tabulasi data, kemudian yang keenam ada analisis dengan teknik statistik, kemudian yang ketujuh ada interpretasi data dan pembahasan, dan yang kedelapan adalah laporan dari penelitian. Selain itu juga ada variabel dalam penelitian, di mana yang pertama ada atribut seorang atau objek yang mempunyai nilai, kemudian ada variabel konsep yang mempunyai variabel nilai. Salah satunya dapat dicontohkan badan. Badan hanya konsep tapi bukan variabel. Tinggi badan, berat badan adalah variabel. Apa perbedaannya? Maka dapat dikatakan bahwa perbedaannya harus bisa dilaksanakan dengan jelas. Kemudian yang selanjutnya di sini ada variabel ilmu administrasi publik. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas macam-macam variabel yang ada pada statistika untuk administrasi publik. Yang diantaranya, pertama ada independent variable. Independent variable ini terdiri atas variabel bebas, stimulus, prediktor, dan juga antecedent. Independent variable ini merupakan sebuah variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependent. Variabel dependent ini terdiri atas beberapa variabel, yakni ada variabel tergantung, variabel terikat, variabel output, dan juga variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian ada variabel moderator. Variabel moderator merupakan sebuah variabel yang mempengaruhi, memperkuat, dan memperlemah hubungan antara variabel independen dan dengan dependen. Dan variabel moderator ini disebut juga sebagai variabel independen kedua. Kemudian ada variabel intervening. Variabel intervening itu merupakan sebuah variabel penyela yang terletak antara variabel independen dan variabel dependen. Sehingga variabel independen mempunyai hubungan yang tidak langsung dengan variabel dependen. Kemudian kita akan membahas mengenai penggolongan pada statistika. Yang pertama itu ada statistik deskriptif, yang dimana statistik deskriptif ini hanya menggambarkan atau memotret tentang keadaan satu variabel penelitian yang ringkas, mengorganisir, dan menyederhanakan data yang diambil dari sampel, serta tidak menghubungkan atau mengkorelasikan variabel. Contohnya adalah mean atau rata-rata, varian dan standar deviasi, terus juga ada median. Kemudian ada statistik induktif atau inferensial. Statistik induktif atau inferensial ini berusaha untuk menghubungkan satu variabel atau lebih, yang dimana variabel tersebut memiliki keterkaitan. Contohnya seperti tingkat kehadiran dengan intensitas belajar dengan kelompok, intensitas belajar kelompok dengan IP, berpacaran dengan IP, dan juga sertifikasi guru dengan kinerja guru. Dan ternyata statistika ini memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan, karena statistik ini bersifat objektif. Statistik bekerja dengan angka sehingga mempunyai sifat objektif. Artinya, angka statistik dapat digunakan sebagai alat untuk pencarian fakta, mengungkap kenyataan yang ada, dan bahkan memberikan keterangan yang benar. Kemudian menentukan kebijakan sesuai fakta dan temuannya yang diungkapkan apa adanya.
Hampir semua kebijakan publik dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pakar ilmu pengetahuan berdasarkan metode statistika serta hasil analisis dan interpretasi data baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Pada saat ini, pendidikan statistika itu diharuskan untuk menghasilkan ahli statistik yang berkompeten dan mampu mengikuti perkembangan yang terus terjadi. Karena masyarakat seperti saat ini atau masyarakat modern itu sangat bergantung sekali pada landasan kokoh dari data statistik agar dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik. Sehingga ahli statistik itu memiliki peran sentral dalam pengambilan kebijakan atau keputusan yang tepat secara cepat. Namun, semua hal tersebut tentunya memerlukan keterkaitan dari berbagai instrumen, seperti Direktorat Jenderal, pemerintahan daerah, sekolah, organisasi profesi, akademisi, dan juga masyarakat. Untuk urutannya, dimulai dari kegiatan penetapan indikator, pengumpulan data, pengolahan atau analisis, penyajian dan penafsiran data, hingga diseminasi. Sehingga apabila nanti dibutuhkan suatu informasi yang terkait, tidak harus mengambil data dari pusat, karena sudah terdapat di unit atau pemerintahan daerah terkait. Sehingga dari pernyataan tersebut dan juga pembelajaran yang telah kami terima selama kurang lebih 1 semester bersama dengan Bapak Tatawira Sasmita, kami menyimpulkan bahwa peran statistika dalam kehidupan kita, terutama kehidupan sehari-hari dan juga dalam pekerjaan itu sangat dibutuhkan sekali. Sehingga pembelajaran statistika ini banyak sekali memberikan dampak positif dalam kehidupan kita karena dapat membuat aktivitas kita berjalan dengan lancar. Dengan begitu, kami berdua menyarankan para penonton untuk tidak bosan mempelajari statistika. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.